Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar pada tema 3 subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai materi wawancara. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Simak cerita berikut ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Ayo amati gambar berikut. Manakah yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat? Ciri tumbuhan dan hewan terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri-ciri hewan terawat: bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Ciri tumbuhan dan hewan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat: batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama, dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan tidak terawat: malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara penghijauan lahan adalah dengan cara menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat.
Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, yakni mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Ayo simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Contoh mencintai lingkungan. Contoh tidak mencintai lingkungan. Ciri-ciri mencintai lingkungan: yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ayo simak cerita berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu injuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu injuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual injuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu injuk. "Beni, ayo kita segera pergi ke sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya, Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman?" "Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hal itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Untuk mata pelajaran SBDP, ayo berkreasi. Kita akan belajar mengenai karya montase. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi.
Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah, koran bekas, atau kertas origami. Selanjutnya, cara membuat montase. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan yaitu gunting. Yang kedua, bahan. Bahan yang digunakan yaitu kertas origami, lem, dan buku gambar. Yang ketiga, langkah-langkah cara membuat montase. Guntinglah gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, seperti gambar rumput, bunga, pagar, rumah, dan matahari. Kemudian, tempelkan gambar yang sudah digunting pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Berikut contoh hasil karya montase. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.